Bagaimana jika aku katakan bahwa angka-angka yang selama ini kau anggap dingin dan tak bernyawa sebenarnya sedang berbisik tentang Yang Maha Hidup? Bayangkan ini, sebelum ada bintang, sebelum ada cahaya, sebelum ada ruang dan waktu, sudah ada keteraturan, sudah ada hukum, sudah ada pola, dan pola itu dapat dituliskan dalam bahasa matematika. Mengapa alam semesta begitu patuh pada persamaan? Mengapa galaksi berputar mengikuti hukum yang presisi? Mengapa jantungmu berdetak dalam ritme yang dapat diprediksi? Mengapa konstanta-konstanta kosmik begitu tepat, seolah-olah disetel dengan kesadaran? Apakah ini kebetulan? Atau apakah matematika bukan sekedar ciptaan manusia, melainkan penemuan, jejak dari suatu realitas yang lebih tinggi? Sejak zaman kuno, para filsuf dan mistikus memahami bahwa angka bukan hanya alat hitung. Angka adalah simbol. Angka adalah pola kesadaran. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai bahasa Tuhan. Bukan dalam arti dogma, tetapi dalam arti bahwa realitas terdalam alam semesta berbicara melalui struktur, proporsi, dan harmoni. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang kepercayaan buta. Kita akan menelusuri jejak rasionalitas itu sendiri. Kita akan menyelami bagaimana konsep ketakterhinggaan, keteraturan kosmik, probabilitas, hingga struktur logika mengarah pada sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah matematika, dengan seluruh kepastiannya, justru menjadi bukti paling elegan tentang keberadaan Sang Pencipta? Kita akan melihat bagaimana para ilmuwan modern tanpa sadar berdiri di atas fondasi metafisika kuno. Bagaimana paradoks-paradoks matematika membuka celah menuju yang tak terlihat. Dan bagaimana kesadaran kita sendiri menjadi saksi dari harmoni yang terlalu presisi untuk sekedar kebetulan. Namun berhati-hatilah, karena jika matematika benar-benar menunjuk pada sesuatu yang lebih tinggi, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan ada, tetapi mengapa kita begitu lama tidak menyadarinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini, dan sampai sejauh mana pesan ini telah sampai. Apakah ia sudah mengetuk hatimu? Atau masih sekedar menggugah rasa penasaran? Menariknya, bahkan komentar-komentar itu pun akan mengikuti pola. Ada distribusi, ada probabilitas, ada keteraturan dalam sesuatu yang tampak acak. Dan disitulah perjalanan kita dimulai. Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebenaran memahami bahwa angka bukan sekedar alat hitung. Di sekolah misteri kuno yang diasosiasikan dengan Pitagoras, angka dipandang sebagai esensi realitas. Ia tidak melihat satu sebagai simbol kuantitas, tetapi sebagai prinsip kesatuan. 2 sebagai dualitas. 3 sebagai harmoni. Bagi mereka, alam semesta bukan kumpulan benda, melainkan simfoni angka. Berabad-abad kemudian, di dunia peradaban Islam, para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar, sebuah sistem abstrak yang memungkinkan manusia memahami pola yang tak terlihat. Kata algoritma sendiri berasal dari namanya. Mereka tidak memisahkan sains dari spiritualitas. Menyelidiki angka berarti membaca tanda-tanda keteraturan ciptaan. Bahkan Isaac Newton, yang dikenal sebagai bapak fisika modern, tidak melihat hukum gravitasi sebagai sekedar mekanika dingin. Baginya, hukum-hukum alam adalah ekspresi dari kehendak yang teratur. Ia menulis lebih banyak tentang teologi
daripada tentang fisika. Mengapa para raksasa intelektual ini, dari zaman kuno hingga modern, begitu yakin bahwa matematika adalah kunci memahami realitas terdalam? Karena matematika memiliki sifat yang aneh. Ia tidak berubah oleh waktu. Teorema yang benar 3000 tahun lalu tetap benar hari ini. Angka pi tidak tunduk pada budaya atau bahasa. Struktur bilangan prima tetap misterius sekaligus konsisten. Seolah-olah matematika berada di luar dunia fisik, namun justru mengatur dunia fisik. Filsuf seperti Plato berpendapat bahwa bentuk-bentuk matematis hidup di ranah yang lebih tinggi, dunia ide yang abadi. Dunia fisik hanyalah bayangannya. Pertanyaannya menjadi semakin dalam. Jika matematika tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan, lalu di mana ia berada sebelum manusia ada? Apakah ia sekedar konstruksi otak? Tapi mengapa alam semesta mematuhinya, bahkan sebelum ada otak untuk memikirkannya? Inilah yang oleh sebagian pemikir modern disebut sebagai keajaiban efektivitas matematika yang tak masuk akal. Mengapa bahasa abstrak buatan pikiran manusia mampu menggambarkan realitas kosmik dengan presisi luar biasa? Ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Selama berabad-abad, diskusi tentang ini sering disederhanakan menjadi perdebatan antara sains dan iman. Padahal, para pemikir besar masa lalu tidak melihat keduanya sebagai musuh. Mereka melihatnya sebagai dua jendela menuju kebenaran yang sama. Namun seiring waktu, dunia modern mulai memisahkan angka dari makna. Matematika direduksi menjadi alat teknis. Spiritualitas dipisahkan dari rasionalitas. Dan perlahan, kita lupa bahwa keteraturan yang kita ukur mungkin adalah tanda, bukan sekedar mekanisme. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah konsep-konsep inti yang membuat banyak matematikawan dan fisikawan diam-diam bergidik. Ketakterhinggaan, probabilitas kosmik, dan hukum yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Dan mungkin, di sanalah misteri itu mulai menampakkan wajahnya. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan, biarkan bahumu rileks, dan dengarkan dengan tenang. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar teori. Ini adalah cara baru memandang realitas. Jika kamu menonton sampai akhir dengan pikiran terbuka, kamu mungkin tidak akan pernah melihat angka dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bayangkan sebuah dadu, 6 sisi. Ketika dilempar, peluang munculnya satu angka adalah 1:6. Kita menyebutnya kebetulan, probabilitas, statistik. Sekarang bayangkan alam semesta, konstanta gravitasi, kekuatan elektromagnetik, rasio massa proton dan elektron. Jika salah satu saja berubah sedikit, bahkan kurang dari 1%, bintang tidak akan terbentuk. Atom tidak stabil. Kehidupan mustahil. Secara matematis, peluang semua konstanta itu pas secara bersamaan, hampir tak terbayangkan kecilnya. Namun, kita ada. Apakah ini sekedar lemparan dadu kosmik? Atau ada perhitungan yang lebih dalam? Disinilah matematika mulai berbicara dengan suara yang lebih misterius. Konsep pertama, keteraturan. Alam semesta tidak kacau. Ia tunduk pada hukum yang dapat dirumuskan dalam persamaan. Bahkan teori relativitas yang dirumuskan oleh Albert Einstein bukanlah puisi metafora. Ia adalah struktur matematis yang memprediksi bagaimana ruang dan waktu melengkung. Mengapa ruang dan waktu mengikuti geometri? Mengapa realitas fisik dapat ditulis dalam simbol-simbol abstrak? Sekarang pikirkan ini. Sebelum manusia menemukan hukum gravitasi,
benda tetap jatuh. Sebelum kita menemukan persamaan Maxwell, cahaya tetap bergerak sesuai hukum elektromagnetik. Artinya, hukum itu ada sebelum ditemukan. Seperti kitab tanpa kertas, seperti kode tanpa komputer. Kita hanya membacanya. Dan jika ada kode, pertanyaannya bukan lagi apakah kode itu ada. Pertanyaannya, dari mana asalnya? Konsep kedua, ketak-terhinggaan. Dalam matematika, kita mengenal konsep tak hingga. Simbol tak hingga, sesuatu yang melampaui batas, tetapi dapat didekati secara logis. Kita dapat membuktikan keberadaannya dalam struktur bilangan, dalam limit, dalam deret tak berhingga. Menariknya, alam semesta juga menyentuh konsep ini. Ruang yang luas, waktu yang mungkin tak berawal dalam model tertentu, singularitas yang tak terdefinisi. Bagaimana mungkin pikiran manusia yang terbatas mampu memahami konsep tak terbatas secara koheren? Seolah-olah dalam diri kita ada percikan kemampuan untuk menyentuh sesuatu yang melampaui batas materi. Dan di sini, aku ingin kamu tetap bersamaku. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan langsung menolak atau menerima. Biarkan ide ini bekerja pelan-pelan di pikiranmu. Karena mungkin, matematika bukan sekedar alat. Mungkin ia adalah jembatan. Jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Antara dunia angka dan makna. Dan jika alam semesta adalah sebuah persamaan raksasa yang elegan, terlalu presisi untuk acak, terlalu teratur untuk kebetulan, maka mungkin kita sedang berdiri di dalam sebuah struktur yang dirancang dengan kesadaran. Namun kita belum sampai pada inti terdalamnya. Masih ada paradoks. Masih ada celah logika yang justru memperkuat misteri ini. Masih ada penemuan-penemuan modern yang tanpa sengaja mengarahkan kita pada satu pertanyaan besar yang sulit dihindari. Tetaplah menonton dengan tenang, karena di bagian berikutnya, kita akan menyentuh wilayah yang lebih berani. Tempat matematika bukan hanya menunjukkan keteraturan, tetapi mengisyaratkan keberadaan sumber dari segala keteraturan itu sendiri. Sekarang kita melangkah lebih jauh. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat keteraturan dan presisi, kali ini kita akan menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan membuat para matematikawan terdiam. Paradoks. Pada awal abad ke-20, seorang ahli logika bernama Kurt Gödel mengguncang fondasi matematika melalui teorema ketidaklengkapan. Secara sederhana, ia membuktikan bahwa dalam sistem matematika apapun yang cukup kompleks, selalu ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan dari dalam sistem itu sendiri. Renungkan ini. Ada kebenaran yang nyata, tetapi tidak bisa dibuktikan oleh aturan internal sistem tersebut. Apa artinya? Artinya, untuk memahami seluruh kebenaran sistem, kita harus melangkah keluar dari sistem itu. Sekarang tarik garis paralel. Jika alam semesta adalah sistem yang tunduk pada hukum matematis, mungkinkah untuk menjelaskan sepenuhnya keberadaannya, kita juga harus melangkah keluar dari sistem itu? Dengan kata lain, penyebab utama tidak bisa menjadi bagian dari akibatnya. Sebab tidak mungkin seluruh realitas muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa fondasi yang melampauinya. Inilah yang dalam filsafat disebut sebagai necessary being, wujud yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Ia bukan hasil perhitungan. Ia adalah dasar dari semua perhitungan. Dan menariknya, matematika sendiri bergantung pada aksioma, pernyataan dasar yang diterima tanpa pembuktian. Tanpa aksioma, tidak ada matematika. Tanpa fondasi tak terbukti itu, seluruh bangunan logika runtuh.
Apakah ini kebetulan bahwa realitas fisik juga tampak berdiri di atas aksioma kosmik, hukum-hukum dasar yang tidak dapat kita jelaskan asal-usulnya, tetapi tanpanya tidak ada apa-apa? Sekarang mari kita hadapi sebuah mitos populer. Sebagian orang berkata, alam semesta ini ada karena kebetulan. Dengan cukup waktu, apapun bisa terjadi. Secara matematis, pernyataan itu bermasalah. Probabilitas bukanlah sihir. Kemungkinan yang sangat kecil tetap kecil, bahkan dengan waktu yang panjang, kecuali ada mekanisme yang mengarahkannya. Jika kamu melempar huruf secara acak, peluang membentuk satu paragraf bermakna hampir nol, kecuali ada aturan tata bahasa yang mengaturnya. Begitu pula dengan DNA. Begitu pula dengan konstanta kosmik. Begitu pula dengan kesadaranmu. Beberapa fisikawan mencoba menjawab ini dengan hipotesis multiverse, gagasan bahwa ada tak terhingga alam semesta, sehingga wajar jika salah satunya kebetulan mendukung kehidupan. Salah satu tokoh yang banyak membahas ini adalah Stephen Hawking. Namun perhatikan sesuatu yang jarang dibahas. Multiverse sendiri adalah konsep matematis. Ia tidak lepas dari struktur logika. Ia tidak bebas dari hukum. Bahkan untuk membayangkan banyak alam semesta, kita tetap membutuhkan hukum yang lebih tinggi yang mengatur semuanya. Jadi pertanyaannya bergeser. Jika ada banyak alam semesta, siapa atau apa yang menetapkan hukum yang memungkinkan banyak alam semesta itu ada? Kita kembali pada pola yang sama. Hukum, struktur, keteraturan. Seolah-olah realitas bukanlah kekacauan liar, melainkan teks yang ditulis dengan presisi. Dan di sini muncul satu fakta kecil namun menggetarkan. Matematika tidak memiliki massa, tidak memiliki energi, tidak memiliki lokasi fisik. Namun ia mengatur segala sesuatu yang bermassa dan berenergi. Sesuatu yang non-fisik mengendalikan yang fisik. Apakah itu sekedar abstraksi? Atau apakah ia adalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi, realitas yang tidak terikat ruang dan waktu, tetapi menjadi sumber dari keduanya? Banyak ilmuwan berhenti pada batas sains. Mereka mengukur, menghitung, memodelkan. Tetapi matematika diam-diam mengisyaratkan sesuatu yang lebih. Bahwa di balik persamaan ada makna. Di balik hukum ada kehendak. Dan di balik keteraturan yang begitu konsisten, mungkin ada kesatuan yang menjadi sumber dari semuanya. Namun pengetahuan ini bukan hanya untuk dipikirkan, ia untuk dirasakan. Karena jika benar ada sumber dari segala keteraturan, maka hidupmu pun bukan kebetulan. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang teori, bukan lagi tentang Gödel, probabilitas kosmik, atau konstanta alam semesta. Pertanyaannya adalah ini: apa artinya semua ini untuk hidupmu hari ini? Jika matematika menunjukkan bahwa realitas berdiri di atas keteraturan yang presisi, maka hidupmu pun tidak berdiri di atas kekacauan. Kamu bukan hasil kesalahan kosmik. Kamu bukan angka acak dalam statistik tanpa makna. Kamu adalah bagian dari sistem yang terstruktur. Dan sistem itu memiliki tujuan. Coba renungkan kembali bagaimana alam bekerja. Matahari terbit dengan disiplin. Musim berganti dalam pola. Jantungmu berdetak dengan ritme yang konsisten. Bahkan pikiranmu bekerja mengikuti logika sebab akibat. Keteraturan bukan hanya ada di luar dirimu, ia ada di dalam dirimu. Dan ketika seseorang merasa hidupnya kacau, seringkali itu bukan karena dunia tidak memiliki makna, melainkan karena ia kehilangan keselarasan dengan hukum-hukum yang lebih dalam. Jika alam semesta tunduk pada hukum, maka kedamaian lahir ketika kita menyelaraskan diri dengan hukum tersebut. Ini bukan tentang dogma, ini tentang kesadaran.
Matematika mengajarkan kita satu hal penting. Setiap akibat memiliki sebab. Setiap hasil memiliki proses. Tidak ada persamaan yang seimbang tanpa struktur yang benar. Begitu pula hidup. Jika kamu menginginkan ketenangan, ada hukum batin yang harus diikuti. Disiplin, kejujuran, niat yang lurus. Jika kamu menginginkan kejelasan, ada hukum mental yang harus dihormati. Berpikir logis, tidak dikendalikan emosi sesaat, mencari kebenaran sebelum bereaksi. Lihat bagaimana angka tidak pernah berbohong. 2 tambah 2 selalu 4. Konsistensi itu adalah cerminan dari sifat realitas itu sendiri. Dan jika realitas bersifat konsisten, maka sumbernya pun tidak mungkin kontradiktif. Disinilah transformasi dimulai. Ketika kamu menyadari bahwa hidup bukan kebetulan, rasa takut mulai berkurang. Kecemasan tentang apakah semuanya sia-sia perlahan memudar. Karena matematika menunjukkan bahwa keteraturan mendahului keberadaan kita, dan sesuatu yang mendahului pasti lebih tinggi. Namun ada jebakan yang harus dihindari. Jangan sampai pengetahuan ini hanya menjadi intelektual. Banyak orang memahami konsep kosmik, tetapi tetap hidup tanpa arah. Mereka tahu tentang hukum alam, tetapi mengabaikan hukum moral. Mereka mengagumi presisi semesta, tetapi tidak menerapkan presisi dalam tindakan mereka sendiri. Padahal rahasianya sederhana. Selaraskan dirimu dengan keteraturan. Bangun kebiasaan yang konsisten. Jaga integritas. Rawat kesadaran. Hargai waktu. Karena waktu pun berjalan dalam hukum yang tak bisa ditawar. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa ada struktur agung di balik segala sesuatu, keputusanmu menjadi lebih hati-hati. Ucapanmu lebih terjaga. Tujuanmu lebih jelas, dan perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kamu tahu bahwa realitas ini bukan permainan tanpa aturan. Ia memiliki fondasi, dan fondasi itu kokoh. Kita telah berjalan jauh dari angka-angka sederhana menuju konstanta kosmik, dari probabilitas menuju paradoks logika, dari hukum matematika menuju pertanyaan tentang sumber dari segala hukum. Dan kini kita berdiri di satu titik yang sunyi. Matematika menunjukkan kepada kita bahwa realitas bukanlah kekacauan. Ia terstruktur, ia presisi. Ia tunduk pada hukum yang tidak berubah oleh waktu. Bahkan ketika manusia belum ada, hukum itu sudah berlaku. Bahkan ketika kita tiada nanti, ia tetap konsisten. Pertanyaannya bukan lagi apakah alam semesta memiliki keteraturan. Itu jelas. Pertanyaannya adalah, dari mana keteraturan itu berasal? Kita melihat bahwa setiap sistem membutuhkan fondasi. Setiap hukum membutuhkan dasar. Bahkan matematika bergantung pada aksioma yang tidak dapat dibuktikan dari dalam sistemnya sendiri. Dan jika alam semesta adalah sistem terbesar yang kita kenal, maka masuk akal bahwa ia pun memiliki fondasi yang melampauinya. Sesuatu yang tidak bergantung pada ruang, tidak bergantung pada waktu, tidak bergantung pada materi, namun menjadi dasar dari semuanya. Sebagian orang menyebutnya hukum alam, sebagian menyebutnya kesadaran kosmik, sebagian lagi menyebutnya dengan nama yang lebih agung. Apapun istilahnya, matematika memberi kita petunjuk yang tenang namun tegas. Keberadaan ini tidak lahir dari ketiadaan tanpa sebab.
keteraturan menunjuk pada sumber keteraturan. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghitung sampai lupa bertanya siapa yang menulis persamaannya. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan. Jika angka-angka yang tak bernyawa saja patuh pada hukum yang presisi, dan alam semesta tunduk pada struktur yang begitu elegan, lalu apakah mungkin hidupmu dengan segala kompleksitasnya benar-benar tanpa tujuan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton dan bagaimana pandanganmu setelah menyaksikan perjalanan ini? Dan jika video ini membuka cara pandang baru dalam dirimu, lanjutkan eksplorasi. Karena semakin dalam kita menyelami realitas, semakin jelas bahwa di balik setiap angka ada makna yang menunggu untuk disadari. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya. Dan ingat, mungkin yang paling misterius bukanlah keberadaannya, melainkan betapa jelas jejaknya selalu ada di depan mata kita.